Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Muhammad Arifin Asa, mahasiswa program studi pendidikan kimia semester 2 dengan NIM 2201060060. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa soal kimia dasar 2 beserta jawabannya. Oke, baik, kita akan masuk pada soal yang pertama. Soalnya, basa lemah LOH 0,1 molar memiliki pH sama dengan 11, akan dijadikan 10. Tentukan zat apakah yang harus ditambahkan ke dalam 10 ml larutan tersebut, berapa jumlahnya. Di sini pertama-tama kita harus mengetahui bahwa LOH merupakan basa lemah. Dan dimana setiap basa lemah itu memiliki yang namanya Kb atau tetapan ionisasi basa. Nah, pertama-tama kita harus mencari nilai Kb-nya. Nilai Kb kita didapatkan dari pertama yaitu menentukan pH. pH-nya di sini adalah pH mula-mulanya adalah 11. Jadi karena LOH ini bersifat basa, jadi kita harus menentukan yang namanya POH. POH didapat dari pH dikurang 14 dikurang pH sama dengan 14 kurang 11 yaitu 3. POH-nya sama dengan 3. Nilai POH sudah kita dapat. Tinggal kita cari nilai OH-. OH- itu sama dengan minus log pH. Minus log dari 3 itu sama dengan 10 pangkat minus 3. Jadi kita sudah menemukan nilai dari OH-nya. Selanjutnya kita menentukan nilai Kb. Kb itu kita dapat dari OH- sama dengan akar dari Kb kali molar basa. Di sini nilai OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 3 sama dengan akar dari Kb kali molar basa. Kb-nya yang akan kita cari dan molar basanya yaitu 0,1. Untuk menghilangkan akarnya maka kita harus nilai dari OH- ini kita pangkatkan 2. Sehingga Kb kali 0,1. 10 pangkat minus 3 dikali 2 yaitu 10 pangkat minus 6 sama dengan Kb dikali 0,1. Kb sama dengan 10 pangkat minus 6 dibagi 0,1 menghasilkan 10 pangkat minus 5. Nah, dari Kb kita sudah dapatkan nilai Kb-nya, maka kita menentukan selanjutnya itu dari pH setelah diencerkan. pH pengenceran. pH yang setelah dilakukan pengenceran sama dengan 10. Maka POH-nya sama dengan 14 kurang 10. POH sama dengan 4. OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 4. Kita cari lagi nilai molar basanya. Di sini OH- sama dengan akar dari Kb dikali Mb atau molar basa. OH-nya sama dengan 10 pangkat minus 4. Akar dari Kb-nya itu 10 pangkat minus 5 dikali molar basanya yang akan kita cari. Nah, untuk sama seperti sebelumnya, untuk menghilangkan akar maka kita pangkatkan 2, 10 pangkat minus 4 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat minus 5 kali Mb, yaitu 10 pangkat minus 8 sama dengan 10 pangkat minus 5 kali Mb. Sehingga nilai molar basanya sama dengan 10 pangkat minus 3 atau sama dengan 0,001 molar. Setelah kita mendapatkan nilai molar basanya, sekarang kita menentukan volume yang ditambahkan pada 10 ml larutan menggunakan rumus perbandingan yaitu M1 dikali volume pertama atau volume sebelum ditambahkan zat
sama dengan M2 kali V2 yang akan kita cari ya. M1 ini di sini adalah 0,1, yaitu molar awalnya ya. 0,1 dikali volume awalnya itu 10 ml sama dengan M2 ini sama dengan 10 pangkat minus 3 atau 0,001 kali volume 2 atau volume yang akan kita cari. Jadi volume kedua sama dengan 0,1 molar dikali 10 ml dibagi 0,001 molar. Volume kedua adalah 1000 ml. Nah, kita sudah dapatkan bahwa volume yang keduanya ada 1000 ml. Sehingga untuk menentukan volume berapa banyak larutan yang ditambahkan pada larutan, kita gunakan dengan rumus bahwa FT ini adalah volume yang ditambahkan sama dengan volume kedua dikurangi volume awal. FT ini sama volume kedua yaitu 1000 ml dikurangi volume awal yaitu 10 ml sehingga didapatkan 990 ml. Nah, zat di sini yang ditambahkan adalah zat yang bernama H2O atau air. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Soalnya yaitu ke dalam 75 ml larutan asam asetat 0,05 molar Ka sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5 ditambahkan 25 ml NaOH 0,05 molar. Tentukan pH larutan sebelum dan sesudah ditambahkan. Jadi pertama-tama di sini kita diketahui dulu bahwa asam asetat atau CH3COOH itu memiliki molnya sama dengan 0,05 molar dan volumenya itu 75, volumenya sama dengan 75 ml. Nah, pertama kita cari dulu jumlah mol dari CH3COOH sama dengan yaitu molar dikali volume 0,05 molar dikalikan dengan 75 ml menghasilkan 3,75 mmol. Berikut juga NaOH. Di sini kita ketahui NaOH itu punya konsentrasinya itu 0,05 molar dan volumenya itu 25 ml ya. Kita langsung kalikan dengan 25 ml sehingga menghasilkan 1,25 mmol. Nah, langkah selanjutnya di sini kan pertanyaannya ditanya yaitu pH larutan sesudah dan sebelum. Langsung saja yang pertama kita cari yaitu pH CH3COOH sebelum ditambahkan dengan NaOH, yaitu karena CH3COOH ini termasuk dalam asam lemah, jadi rumusnya adalah H+ sama dengan akar dari Ka dikali molar. H+ sama dengan nilai Ka tadi adalah 2 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan molarnya itu 0,05 molar menghasilkan 10 pangkat minus 6. H+-nya sama dengan akar dari 10 pangkat minus 6 yaitu 10 pangkat minus 3. Sehingga mencari pH sama dengan minus log H+. pH sama dengan minus log H+-nya itu 10 pangkat minus 3 sehingga min log 10 pangkat minus 3 yaitu sama dengan 3. pH CH3COOH sebelum ditambahkan NaOH yaitu 3. Selanjutnya kita mencari pH campurannya yaitu antara CH3COOH dan NaOH. Nah, pertama
kita membuat rumus atau reaksi, yaitu CH3COOH ditambahkan dengan NaOH menghasilkan garam CH3COONa tambah H2O. Kita buat reaksi kesetimbangan, yaitu reaksi mula-mula, reaksi, dan sisa. CH3COOH, mol dari CH3COOH yang awal adalah 3,75 mmol. Kita tulis ini 3,75 mmol. NaOH yaitu 1,25 mmol. CH3COOH tidak kita ketahui, dan H2O. Nah, selanjutnya adalah reaksi. Di sini kita melakukan perbandingan jumlah mol, di mana kita pakai jumlah mol yang paling kecil, yaitu di sini ada 1,25 mmol. Jadi di sini pada reaksi kita kurang dengan 1,25 mmol. Di sini juga kita kurangi 1,25 mmol. Di samping ini kita tambahkan dengan 1,25 mmol dan tambahkan 1,25 mmol, sehingga reaksi sisanya yaitu dari 3,75 kurang 1,25 mmol menghasilkan 2,5 mmol. Ini habis atau 0. Yang ini 1,25 mmol dan H2O yaitu 1,25 mmol. Dari reaksi yang sudah setimbang, kita dapat menentukan nilai H plusnya sama dengan Ka dikalikan dengan mol asam dibagikan dengan mol basa konjugasi. Di sini jumlah Ka-nya yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5 dikalikan mol asamnya yaitu CH3COOH yaitu 2,5 mmol dibagi dengan mol basa konjugasi yaitu dari CH3COONa yaitu 1,25 mmol, sehingga 2 kali 10 pangkat minus 5 kali 2,5 dibagi 1,25 menghasilkan 2 mmol, sehingga nilai H plus yaitu 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali 2 yaitu 4 kali 10 pangkat minus 5. Nilai H plusnya sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, di sini kita sudah ketahui nilai dari H plusnya itu 4 kali 10 pangkat minus 5. Jadi, kita tinggal mencari pH-nya dengan cara pH sama dengan minus log H plus, yaitu minus log H plus yaitu 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah, dari sini minus log 4 kali 10 pangkat 5 minus 5 ini sama dengan 5 kurang log 4. Jadi di sini kita sudah dapatkan nilai pH-nya, sehingga jadi pH campuran sebelumnya yaitu sama dengan 3 dan pH setelah ditambahkan NaOH sama dengan 5 kurang log 4. Yang ketiga, yaitu soal yang terakhir. Pertanyaannya itu arus listrik yang sama besarnya dialirkan ke dalam larutan CuCl2, AR-nya sama dengan 63,5 dan ke dalam larutan CrCl3, AR-nya 52. Bila dalam jangka waktu tertentu 0,635 gram Cu, maka tentukanlah massa Cr yang terendapkan. Nah, di sini kita diketahui
arus listrik yaitu I CuCl2 itu sama dengan arus listrik yang mengalir pada CrCl3. Nah, massa Cu di sini adalah 0,635 gram dan yang akan kita cari di sini adalah massa dari Cr. Penyelesaiannya yang kita di sini menggunakan rumus yaitu W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. Di sini W yaitu massa. E ini merupakan kita dapatkan dari AR dibagi PbO yaitu perubahan jumlah bilox. Sehingga kita dapat tuliskan rumus yaitu W1 dibagi W2 sama dengan AR1 yaitu nomor atom yang pertama atau nomor massa yang pertama dibagi dengan PbO1 dibagi AR2 dibagi PbO2. Nah, di sini kita tuliskan dulu reaksinya, yaitu di mana reaksi CuCl2 aquos yaitu dari bereaksi menghasilkan Cu2+ ditambah 2Cl-. Di sini yang berperan sebagai katode adalah Cu2+ ditambahkan katode itu mengalami penurunan bilox sehingga Cu2+ ditambahkan 2 elektron menghasilkan Cu. Perubahan biloxnya PbO-nya di sini adalah 2. Selanjutnya yaitu reaksi CrCl3 yang menghasilkan reaksi Cr3+. Di sini aquos. Nah, di sini Cr3+ ditambah 3Cl-. Di sini yang berperan sebagai katode adalah Cr3+ ditambah 3 elektron min menghasilkan Cr. Dan perubahan bilangan oksidasinya yaitu 3. Dari sini kita misalkan bahwa yang pertama itu adalah Cu dan yang kedua itu sama dengan Cr. Sehingga kita masukkan kembali nilainya pada rumus W Cu dikalikan dengan AR dari Cr dibagi PbO dari Cr sama dengan WCr dikali dengan ArCu dibagi PbO-Cu. Kita masukkan nilainya yaitu massa Cu adalah 0,635 dikalikan ArCr yaitu 52 dibagi perubahan bilox Cr yaitu 3 sama dengan WCr yaitu massa Cr yang akan kita cari dan dikalikan dengan ArCu yaitu 63,5 dibagikan dengan PbO-Cu yaitu 2. Sehingga kita dapatkan WCr sama dengan 0,346 gram. Kita bisa sederhanakan dia menjadi 0,35 gram. Jadi massa Cr yang terendapkan adalah 0,35 gram. Nah, jadi itu penjelasan dari beberapa soal kimia yang telah diberikan. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.